Ya, selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur sekali ya pagi hari ini kita boleh bertemu dan sebelum Ibu menyampaikan firman Tuhan, Ibu ingin ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Ya, karena kita masih mendekati Natal, PPT Ibu penuh dengan kue. Jadi teman-teman, eee, semoga tidak ngiler melihatnya, tapi yang ingin menikmati kue Natal boleh datang ke rumah nanti ya. Oke, tema kita pagi hari ini adalah Tuhan datang untuk membawa kasih karunia. Kita akan melihat di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Ibu akan membacakan untuk kita semua ya. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan tentang Kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin kisah ini bukanlah kisah yang baru untuk setiap kita. Kita udah sering, bahkan mungkin setiap kali Natal, setiap tahun, bahkan mungkin sepanjang bulan Desember, kita akan mendengar tentang kisah ini. Bagaimana berita Natal, berita kelahiran Yesus itu disampaikan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Allah yang luar biasa itu, Allah pencipta langit dan bumi itu, dia datang untuk membawa kasih karunia. Setiap kali mendengar kata Natal, ya, mungkin kita udah punya punya asumsi masing-masing gitu ya. Wah, mendekati bulan Desember, berarti pasang pohon Natal ya. Nah, di rumah kita pasang pohon Natal itu dari bulan November ya. Samuel udah sempat ke rumah sebelum sebelum bulan Desember udah lihat pohon Natalnya. Mulai dari pohon Natal kertas sampai pohon Natal yang dari plastik udah dipasang. Natal identik dengan pasang pohon Natal. Atau Natal bisa juga banyak orang mengidentikan dengan baju baru. Wah, orang sibuk beli baju dan lain sebagainya. Saya ingat waktu saya masih remaja, saya ada beribadah di salah satu gereja di Malang ini. Setiap kali memasuki bulan Desember, wah, semua jemaat itu sibuk dengan menyiapkan baju baru. Dan baju barunya nggak cukup satu, kadang-kadang bisa sampai 3, 4. Kenapa? Karena begitu banyak acara Natal yang akan dihadiri dan semua dengan baju-baju baru yang berbeda-beda. Natal, baju baru. Atau, wah, Natal itu kesempatan untuk kita makan-makan gitu ya. Kami juga dulu waktu melayani di Batam setiap tanggal 25 Desember selesai ibadah pasti keliling ke rumah jemaat.
Dari satu rumah ke tiap rumah kita pasti makan. Wah, dari mulai pagi sampai malam, pulang-pulang udah perut buncit, udah kekenyangan gitu ya. Jadi setiap jauh-jauh hari udah mikir, "Wah, nanti tanggal 25 Desember kemana kita ya? Atur di mana dulu kita ya? Singgah di rumah siapa dulu ya?" Pasti makan-makan. Atau tuker kado. Wah, nanti waktu acara Natal kita tuker kado, kira-kira saya akan menyiapkan kado apa ya? Atau saya dapat kado apa? Ya, beberapa hari yang lalu Bapak sempat ngomong sama Ibu, "Tahun ini kita dapat kado apa ya dari Tuhan?" Gitu ya. Tahun ini kebetulan bukan hanya bersamaan dengan Natal, tahun ini pun kami memperingati 20 tahun pernikahan. Tapi baru besok, belum sekarang. Bapak udah bilang, "Kita dapat kado apa ya dari Tuhan?" Natal kita selalu berpikir ada kado. Bahkan ada banyak dipasangkan di bawah-bawah pohon Natal itu kado-kado walaupun nggak ada isinya gitu. Kenapa? Karena banyak orang mengidentikan Natal dengan kado. Dan ini yang pasti, Natal itu liburan, ya. Terutama untuk anak-anak sekolah, wah Natal pasti liburan walaupun tahun ini tuh banyak perubahan yang terjadi. Sehingga tidak semua sekolah bisa melaksanakan liburan di bulan Natal. Nah, tapi teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apa Natal itu? Apa Natal itu? Nah, kita tadi sudah baca ya di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Apa makna Natal itu? Di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38, kita hanya bisa menyimpulkan dengan satu kata, kasih karunia. Natal itu adalah kasih karunia. Bukan hanya sekedar kita pakai baju baru, bukan hanya sekedar kita makan-makan, bukan hanya sekedar kita liburan, bukan hanya sekedar kita pasang pohon Natal, siapkan kado Natal. Tidak. Tapi makna Natal yang sesungguhnya adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia itu artinya sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kita dapatkan, tapi Tuhan memberikannya. Itulah Natal. Dan pagi hari ini kita akan belajar 3 prinsip dari kasih karunia berdasarkan dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38 tadi. Ada 3 prinsip kasih karunia yang perlu kita perhatikan pada hari Natal tahun ini. Sehingga melalui pemahaman kita yang baru, kita dimampukan Tuhan untuk semakin memahami apa makna Natal sebagai kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, prinsip yang pertama, kasih karunia itu adalah tanpa syarat. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, seperti yang saya sampaikan bahwa pada waktu kita mendapatkan kasih karunia, namanya saja kasih karunia, berarti sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Sehingga ya tanpa syarat. Itulah anugerah yang terbesar. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Apa buktinya? Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kasih karunia itu tanpa syarat karena itu adalah inisiatif dari Allah. Allah sendiri yang mendahului, Allah sendiri yang berencana, Allah sendiri yang memiliki program itu. Allah sendiri yang mau memberikan itu. Jadi semua bersumber dari Allah, berinisiatif. Allah yang berinisiatif. Tidak ada usaha manusia untuk bisa mendapatkan kasih karunia itu. Tidak ada. Tidak ada usaha manusia untuk bisa mendapatkan Natal itu, kelahiran Kristus itu. Kalau teman-teman kita bisa memahami bahwa dalam masa selang antara PL dan PB itu ada masa 400 tahun di mana Allah berdiam diri, Allah tidak lagi berbicara, Allah tidak lagi menyampaikan firman-Nya, tidak ada lagi malaikat yang datang untuk menemui manusia. Masa 400 tahun masa kekosongan. Tapi tiba-tiba ada seorang malaikat yang datang menemui Maria. Kenapa? Karena Allah berinisiatif untuk memberikan keselamatan itu bagi dunia. Kasih Tuhan itu tanpa syarat.
Orang berdosa pun bisa dipilih oleh Allah. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai." Ya, walaupun Maria orang pilihan, tapi saya yakin dan percaya dia juga masih manusia biasa dengan segala kelemahannya, dengan segala keterbatasannya. Dan pasti dia juga masih hidup, masih ada dalam dosa pada waktu Tuhan memilih. Tapi satu hal yang menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa Tuhan memilih seseorang, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya bukan pada waktu kita hidup kita lebih baik. No. Bukan pada waktu kita sudah menjadi baik, pada waktu kita sudah hidup kudus, pada waktu kita sudah hidup menyenangkan Tuhan, baru Tuhan memilih kita. Tidak. Kasih karunia itu bisa Tuhan berikan kepada siapa saja. Orang berdosa pun bisa dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia itu tanpa syarat. Allah bisa bekerja, memakai siapa saja. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan masih mau memakai kita untuk menjadi alatnya, Tuhan masih memakai kita untuk menjadi pelayan-pelayannya, bersyukurlah. Karena kalau kita tidak mau, Tuhan bisa pakai siapa saja. Dia berotoritas atas hidup semua orang. Yang terakhir, kasih tanpa syarat itu sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam ayat 30 sampai dengan 33 jelas disampaikan oleh malaikat itu bagaimana Maria harus mengandung seorang anak laki-laki yang akan menjadi raja segala zaman. Tidak akan berkesudahan. Dan Maria katakan, bagaimana aku bisa mengandung sedangkan aku belum bersuami. Tapi Tuhan punya caranya sendiri. Dia memberikan kasih karunia-Nya itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan maunya. Karena itu teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa menerima kasih karunia Tuhan, kita hanya harus bersyukur kepada Tuhan. Dan izinkanlah dia bekerja di dalam hidup kita sesuai dengan rancangannya. Karena kadang-kala apa yang kita rancangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, belum tentu itu yang terbaik di dalam hidup kita. Tapi yakinlah, kalau Tuhan yang bekerja, maka dia akan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Dia akan bekerja sesuai dengan apa yang dia mau. Dan itulah yang terbaik bagi kita, orang pilihannya. Prinsip yang kedua, Tuhan bertanggung jawab memelihara. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Maria pada waktu dia hamil sebelum dia menikah, seharusnya dia mendapatkan hukuman rajam, dilempari batu oleh masyarakat di sekitarnya. Tapi kita melihat sepanjang penulisan Alkitab, penulisan Injil, tidak pernah diceritakan Maria mendapatkan hukuman rajam oleh masyarakat sekitar. Oh, mungkin Bu, orang-orang sekitar belum tahu kalau Maria itu lagi hamil. Makanya Maria itu tidak sampai dihukum rajam. Bisa jadi. Tapi teman-teman, masyarakat itu bukan orang bodoh. Sehingga tidak tahu kalau ada anak gadis itu hamil atau tidak. Gak usahlah ribuan tahun yang lalu. Sesuatu yang masih tabu. Kalaupun ada di sekitar kita saat ini, ada orang yang belum menikah tapi dia hamil, lingkungan itu pasti tahu. Gitu. Tapi Tuhan memelihara Maria. Dia tidak mendapatkan hukuman itu. Kita secara pribadi saya tidak pernah bisa membayangkan gitu ya bagaimana cara Tuhan meloloskan Maria sampai membuat Maria tidak mendapatkan hukuman rajam dari masyarakat sekitar. Saya tidak bisa memikirkan cara itu, tapi satu hal yang pasti sepanjang Alkitab membuktikan bahwa Tuhan memelihara Maria. Maria akan diceraikan oleh Yusuf. Akan, tapi dia tidak diceraikan. Nah, teman-teman mungkin kita agak bingung gitu ya, katanya belum menikah tapi kok diceraikan gitu ya. Nah, dalam hukum Yahudi pernikahan itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu perjodohan, jadi itu bisa dilakukan sejak mereka masih kecil, anak-anak itu dijodohkan gitu ya.
Dan itu bisa berlanjut sampai mereka dewasa. Nah, pada tahap pertama pada waktu mereka dewasa yaitu pertunangan. Pertunangan itu dilakukan dan ini sudah sah secara hukum, mereka terikat. Mereka sudah terikat. Sehingga kalau dibatalkan maka itu bisa dikategorikan diceraikan. Pertunangan yang apa ya? Sudah legal secara hukum gitu ya, sudah legal secara hukum. Nah, beda dengan kita sekarang kan, kalau di zaman kita namanya tunangan ya nggak pakai dasar hukum gitu ya, mau pisah ya pisah aja kalau masih tunangan. Tapi di Yahudi tidak demikian. Kalau orang sudah ditunangkan, sebenarnya dia sudah sah secara suami istri, hanya mereka masih belum tinggal satu rumah. Jadi mereka masih tinggal di rumah orang tua masing-masing, tapi secara hukum mereka sebenarnya sudah sah sebagai suami istri. Nah, makanya kenapa Maria dikatakan bertunangan dengan Yusuf, tapi Yusuf bisa menceraikan dia. Nah, itu dasar-dasar historisnya gitu ya. Dan yang ketiga yaitu pernikahan yang sudah resmi, sudah total sehingga mereka boleh tinggal sebagai suami istri. Nah, pada waktu itu Maria dan Yusuf ada di tahap yang kedua. Sehingga sebenarnya Yusuf boleh menceraikan Maria karena Maria hamil bukan dengan dia. Ya secara budaya dan lain sebagainya ya dia punya hak untuk itu. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan memelihara rancangan keselamatan melalui Maria dan Yusuf. Sehingga Maria tidak diceraikan Yusuf dan Maria tidak dipermalukan. Yang ketiga, Maria dimampukan untuk menghadapi semua resiko. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pasti hal yang tidak mudah bagi seorang anak gadis, dia harus hamil sebelum menikah secara resmi, lalu dia harus mendapatkan pandangan dari orang-orang di sekitarnya. Banyak hal yang terjadi. Tapi Alkitab mencatat Tuhan memelihara Maria dan Maria dimampukan untuk menghadapi semua akibat dari kasih karunia yang dia terima. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah pada waktu kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya hidup kita juga tidak langsung semakin mudah. Kalau dulu sebelum sungguh-sungguh dengan Tuhan, mungkin dompet kita suka kering gitu ya, tidak ada pahlawan di sana, tapi begitu kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, banyak pahlawan tinggal di dompet kita. Tidak, bukan demikian. Tapi dalam situasi seperti itu pun, yakinlah bahwa Tuhan memelihara kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka itu tidak akan sia-sia. Kalau 2000 tahun yang lalu Allah mampu memelihara Maria untuk menghadapi semua resiko dari kasih karunia yang dia terima, maka saya yakin dan percaya kasih karunia yang sama, pemeliharaan Allah yang sama, Tuhan berikan bagi kita pada saat ini. Jadi kalaupun kita saat ini tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita di tahun yang akan datang, di tahun 2022, bagaimana dengan studi kita, bagaimana apakah kita akan mendapatkan pekerjaan setelah lulus, karena melihat krisis yang terjadi, melihat pandemi yang terjadi, banyak orang menganggur di mana-mana, bagaimana nasib kita, bagaimana masa depan kita. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, kalau kasih karunia itu Tuhan berikan untukmu, maka Allah yang sama akan memelihara hidupmu. Prinsip yang ketiga, kemuliaan Tuhan, kasih karunia itu selalu membawa kemuliaan Tuhan. Untuk siapa? Kemuliaan bagi Allah. Karena kita sudah diberikan kasih karunia itu, karena Maria sudah menerima kasih karunia itu, maka Allah dimuliakan. Kita melihat begitu malaikat bersorak-sorak pada waktu kelahiran Kristus, gembala bersukacita, orang Majus yang tidak mengenal Allah pun mereka datang untuk menyembah dengan sukacitanya. Allah dipermuliakan.
Bahkan melalui kelahiran Kristus, sampai saat ini Allah dipermuliakan. Tapi bukan hanya itu. Kasih karunia yang Allah berikan, itu pun membawa kemuliaan bagi manusia. Membawa kemuliaan bagi Maria. Apa contohnya? Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Maria adalah perempuan yang dikenang oleh manusia sepanjang zaman. Saya yakin dan percaya setiap kali Natal, orang pasti akan mengisahkan bagaimana hidup Maria. Dia dipermuliakan sepanjang zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidup kita, satu hal yang harus kita yakini, bahwa kita pun akan dipermuliakan dengan kasih karunia itu. Tapi yang pasti, kemuliaan yang akan kita terima pun itu, marilah kita kembalikan kepada Tuhan. Apakah nama Tuhan dipermuliakan dengan apa yang kita terima? Banyak orang meninggalkan Tuhan bukan karena kemiskinan. Banyak orang meninggalkan Tuhan bukan karena kekurangan. Banyak orang meninggalkan Tuhan bukan karena kesusahan. Tapi orang meninggalkan Tuhan karena kelimpahan. Orang meninggalkan Tuhan karena pekerjaan. Orang meninggalkan Tuhan karena pasangan hidupnya. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman mahasiswa juga yang dikasih oleh Tuhan. Satu hal yang ingin saya sampaikan. Kalau kita telah menerima kasih karunia Tuhan, marilah kita berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita sudah memberikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka yakinlah kita pun akan dipermuliakan dengan itu. Jangan cari dulu bagian kita. Tapi mari kita serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Maka Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia akan memberikan bagian kita. Lalu apa respon kita pada waktu kita mendapatkan kasih karunia Tuhan? Ayat ke-38 mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pada waktu kasih karunia itu ada di dalam hidup kita, maka kita harus siap sedia. Kita harus mengatakan, ya Tuhan ini aku. Kuserahkan hidupku. Ya Tuhan, aku menerima kasih karunia-Mu. Aku siap sedia melakukan itu. Dan taat. Berulang-ulang saya sering sampaikan kepada setiap kita, taat. T-A-A-T. Tidak ada alasan. Mau dibalik dari depan, dibalik dari belakang, kata taat tetap bacanya taat. Tidak ada alasan. Karena kita orang-orang yang sudah diberikan kasih karunia. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah yang besar melalui Natal. Maka sebagai respon kita, siap sedialah dalam rancangan Tuhan. Taatlah dengan semua rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Maka yakinlah dan percayalah Tuhan akan memberikan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi hak kita. Tuhan akan mempermuliakan kita. Tapi biarlah semua itu kembali menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat